Oke Coach, ngobrolin tadi soal bagaimana pendekatan Mourinho yang luar biasa ke pemain-pemainnya waktu di Chelsea. Boleh diceritain nggak kenapa disebut pendekatannya tuh luar biasa gitu? Iya, karena Mourinho sebagai pelatih tahu karakter pribadinya para pemain gak cuma di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan gitu. Dia mungkin ketika in game dia menjadi sosok yang menakutkan gitu. Nggak cuma bagi tim lawan tapi bagi timnya sendiri, jadi sosok yang disegani banget lah gitu. Apapun instruksinya pasti pemain bakal lakuin walaupun nggak sesuai sama keinginan pemain. Tapi itu kan buat kebaikannya pemain itu sendiri gitu kan. Dan juga Mourinho tahu kesehariannya pemain di luar lapangan gitu. Dia mencoba menerima pemain, karakter pemain senakal apapun, tapi tetap tahu bahwa pemain nakal itu seperti Balotelli punya potensi yang dia nggak bisa sia-siain, makanya dia tetap mempertahankan Balotelli di skuad utamanya pada waktu itu. Oke. Jadi penting untuk pelatih bisa mengenal pribadi pemain tuh nggak cuma di dalam ya, tapi juga kesehariannya dia itu bagaimana kayak gitu ya. Nah, kalau dari Coach Michael sendiri, dari pembelajaran dari Coach Mourinho ini akhirnya apa yang diserap ke dalam permainan atau dari cara melatihnya Coach, cara mengajar Coach ke anak-anak? Iya, karena saya nggak punya karakter yang strength gitu seperti Mourinho, jadi saya tetap mencoba pendekatan secara pribadi ke anak-anak dengan cara saya yang nggak bisa strength kayak Mourinho gitu, tapi tetap anak-anak nggak punya kesan atau rasa takut waktu berlatih di lapangan. Karena menurut saya juga pernah baca bahwa dalam situasi keadaan hati yang senang untuk anak-anak ya, mereka lebih mudah menyerap ilmu daripada dalam kondisi tertekan gitu. Kayak contohnya kayak kita belajar matematika gitu. Dalam kondisi tertekan kita nggak akan mampu menyerap pelajaran di kelas dan bisa membuat kita menjadi nggak suka matematika seumur hidup. Karena pengalaman belajar yang tidak menyenangkan. Betul. Bukan materinya yang harus diubah, tapi menurut saya metode pendekatannya atau penyampaiannya. Contohnya lagi kayak kita ke planetarium, saya jujur aja saya lebih hafal nama-nama planet daripada rumus aljabar waktu sekolah. Karena kita waktu ke planetarium tuh suasananya senang. Walaupun malah justru kalau dilihat-lihat aturan kita masuk ke planetarium dibanding aturan kita belajar di sekolah, banyakkan aturan di planetarium. Kita harus mematuhi banyak aturan supaya kita tetap disiplin gitu di ruang planetarium. Baik, itu tadi ya, ada satu pesan yang cukup menarik dari Coach Michael tentang bagaimana bahwa situasi belajar anak-anak itu sebaiknya dalam kondisi yang menyenangkan, supaya apa yang disampaikan oleh pelatih, guru atau siapapun yang mengajar anak-anak itu bisa diserap gitu. Karena kalau dalam kondisi tertekan, otak kita tuh memang susah untuk menerima sesuatu yang baru, menerima pengetahuan ataupun ilmu yang baru, sehingga penting tuh ya untuk menciptakan bahkan di lapangan untuk bisa memastikan anak-anak tuh memang dalam kondisi yang senang gitu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir pelatihan tuh sebenarnya kayak belajar di kelas gitu, cuman tempatnya bukan di dalam kelas tapi di lapangan gitu ya Coach ya. Nah, ini menarik nih, Coach Michael sendiri tadi kan ngomong bahwa kita tuh harus pelatih itu juga sebaiknya tahu kehidupan anak-anak di luar lapangan seperti apa. Nah, kalau Coach Michael sendiri menggambarkan anak-anak dari Klender dan juga dari sahabat anak tambak, bagaimana Coach Michael menggambarkan karakter anak-anak ini gitu di lingkungan mereka tentunya. Seberapa jauh Coach Michael tahu tentang komunitas di mana anak-anak ini tinggal? Secara tampak luarnya gitu. Alhamdulillahnya saya dapat kesempatan dari KBM untuk
kunjungan juga gitu ke tempatnya teman-teman di lingkungan hidupnya mereka gitu, di lingkup sosialnya mereka gitu. Memang teman-teman tinggal di lingkungan yang kurang cukup lah, kurang baik juga gitu. Tapi anak-anak tetap punya passion, punya kemauan yang kuat untuk tetap bisa belajar di lapangan. Malah saya sedikit banyak belajar dari teman-teman juga, dari anak-anak tetap ngejaga semangat tiap latihan datang ke lapangan dengan prepare yang baik lah. Anak-anak setiap datang ke lapangan nggak cuman datang aja mau main, tapi mereka mandi dulu, sarapan dulu, bersih lah pokoknya sampai di lapangan. Itu bukti bahwa mereka punya karakter yang baik untuk mau belajar di lapangan gitu kan. Jadi meskipun mungkin situasi lingkungan dia nggak terlalu kondusif sebenarnya untuk tumbuh kembangnya mereka, tapi sebenarnya mereka juga punya semangat untuk mau belajar, mempersiapkan diri gitu ya, di dalam latihan itu sendiri gitu ya coach ya. Nah, jadi menarik nih, meskipun kadang-kadang kita di lingkungan yang terbatas, tapi niat, kemauan dan semangat itu apa ya, hal yang memang perlu ada gitu ya di dalam diri kita ya, terutama kemauan untuk belajar menjadi lebih baik. Selanjutnya nih coach, selama hampir 2 tahun melatih, coach Michael sendiri merasa menghadapi, ada nggak sih kendala-kendala apa atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika berjumpa dengan anak-anak ini di lapangan? Nggak ada ya kendalanya, karena saya juga sedikit banyak punya pengalaman yang sama anak-anak dulu waktu masih sekolah. Tinggal sih, maksudnya mencoba tinggal atau lari dari kehidupan yang sebenarnya untuk tinggal di lingkungan yang kurang memadai seperti teman-teman. Dan juga sedikit banyak juga saya dulu waktu masih muda nakalnya mirip-mirip sama anak-anak, jadi tahulah batasannya anak-anak tuh sampai di mana gitu, dan pendekatan yang nyaman buat anak-anak seperti itu kayak apa gitu, sedikit banyak saya tahu, tapi sampai hari ini pun saya tetap masih belajar gitu. Jadi bisa dikatakan nggak ketemu kendala-kendala yang signifikan gitu ya, misalnya menghadapi karakter anak seperti ini kayak gitu. Dan mungkin kalau Coach Michael sendiri bisa sampaikan gitu ke teman-teman bola yang ada di sana, misalnya untuk sebenarnya ketika kita menemukan satu kendala gitu ya, ketika kita berjumpa atau melatih anak-anak, apa yang tips-tips apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu sehingga bisa conquer si kendala tersebut gitu? Kalau saya sih dijalanin aja kan gitu. Karena dengan dijalanin dan kita mencoba belajar juga di dalam situasi itu, pasti ada aja jalannya, pasti ada aja caranya yang kita temukan sendiri supaya kita bisa melewati kendala-kendala yang kita temui di situasi belajar tersebut tadi. Ya, jadi tetap bertekun gitu ya, menjalani apa yang kita kerjakan dan senang dan harus happy. Iya. Ya, penting ya. Yang happy jangan cuma anaknya nih. Kalau pelatihnya nggak happy susah juga. Betul. Tapi selama ini senang kan ya Coach Michael, maksudnya happy aja gitu kan. Ya anak-anak pasti ada nakal-nakalnya lah kan. Susah-susahnya pasti ada, susah dibilangin gitu kan. Oke. Nah, kalau Coach Michael sendiri punya nggak sih satu pengalaman yang menarik selama ini gitu, yang selama Coach Michael melatih di program bola? Ada nggak satu pengalaman atau mungkin pembelajaran yang menurut Coach Michael cukup berkesan lah? Yang pasti salah satunya yang paling berkesan buat saya adalah punya mentor-mentor dari KDN yang bisa ngebimbing saya sampai saya punya keyakinan bahwa saya bisa nih, saya yakin
bisa nanganin anak-anak. Karena pengalaman itu menurut saya nggak gampang dan mungkin nggak gratis. Tapi di KDM saya dapat itu semua dengan percuma, dan luar biasanya itu juga menjadi bagian perubahan karakter positif buat saya sendiri dan bisa saya pakai di kehidupan saya sehari-hari. Oke, tadi itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua apa tuh, Coach? Iya, pengalaman menarik lainnya yang saya dapat di program bola adalah ketika saya diberi kesempatan sama KDM buat berkunjung ke tempatnya teman-teman di lingkungan sosialnya mereka. Buat saya itu pemberian banget lah. Buat saya itu pengalaman belajar yang saya nggak bisa lupain dan berharga banget, karena apapun yang kita punya sekarang, apapun itu patut banget disyukuri. Dan kemauan untuk belajar itu nggak terbatas sama situasi lingkungan dan keadaan yang kita dan teman-teman alamin sekarang. Kalau dengan interaksi anak-anaknya sendiri, ada nggak sih pengalaman atau mungkin kadang-kadang ketemu nih anak ini lumayan berkesan gitu dalam interaksinya sendiri tuh, ada nggak, Coach? Bisa diceritakan? Yang paling berkesan ya waktu saya sempat dapat kesempatan nanti di KDM sih. Di KDM sendiri? Di KDM gitu, sendiri. Oke. Anak-anaknya benar-benar spesial karena saya belum pernah menanganin atau bertemu atau bersosial atau kontak langsung sama anak yang berkebutuhan spesial atau kekurangan, tapi manjanya tinggi. Ya. Manjanya tinggi. Iya. Oke. Jadi butuh kesabaran ekstra, tapi sayangnya ya karena berbentur sama kegiatan saya yang lain, jadi saya nggak bisa lanjut lagi di KDM. Oke, jadi ada gitu ya situasi di mana ini anak-anak ini harusnya tipikal yang tough gitu kan, yang Betul. kuat gitu, tapi ternyata jadi spoil ya, manja gitu. Ya, itu juga menarik tuh ya. Iya. Nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut ya di lain kesempatan. Okay. Nah, selanjutnya nih Coach Michael sendiri setelah 2 tahun kan pasti udah sepak terjangnya, udah melihat nih program bola itu kan sebenarnya nggak hanya terdiri dari latihan di lapangan ya. Tapi kita juga ada jambore futsal anak, kemudian sebenarnya kita juga ada capacity building untuk anak-anak yang tidak menggunakan olahraga sebagai pendekatan, tapi lebih menggunakan workshop kayak gitu ya, untuk mereka bisa belajar life skill, belajar hal-hal baru gitu kan, tidak hanya di dalam lapangan. Nah, kalau Coach Michael melihat rangkaian program bola itu sendiri gitu ya, termasuk sebenarnya kami juga sangat kampanye tentang hak dan perlindungan anak gitu ya, bahwa ya nggak mungkin seorang anak punya sikap mental yang positif kalau hak-hak dia banyak dilanggar, kalau keberadaan dia nggak dilindungi. Nah, kalau Coach Michael sendiri setelah melihat begitu banyak hal yang dilakukan di kegiatan program bola, ada nggak yang kayaknya nih masih perlu dieksplor lebih, perlu ditingkatkan gitu, atau perlu didalemin lebih? Menurut Coach Michael, yang mana yang memang si program bola ini harus tingkatkan atau dikembangkan lebih gitu? Karena saya juga baru 2 tahun dan nggak begitu sempat mengikuti kegiatan lain selain belajar di lapangan. Menurut saya itu aja udah cukup baik sih, udah cukup, menurut saya udah cukup mempengaruhi atau berpengaruh besar buat kehidupan anak-anak di luar lapangan gitu kan, secara mental dan attitude mereka. Tapi mungkin menurut saya
bukan secara materinya atau isi yang harus disampaikan, karena itu memang poin-poin yang kita harus sampaikan di luar program bola pun, dimanapun kita harus menyampaikan misi yang sama tentang positive mental attitude buat anak-anak. Tapi caranya mungkin atau metodenya yang harus kita terus kreatif dan inovatif supaya anak-anak tetap senang dan dapat hak-hak yang mereka mungkin nggak dapat di luar. Nah, karena menurut aku gini kayaknya, ini menurut aku ya, nggak ada satupun anak di dunia yang minta dilahirkan. Menurut aku sih. Iya, benar. Menurut aku gitu. Yang ada adalah mereka memutuskan untuk bersyukur pernah dilahirkan atau mereka menyesal pernah dilahirkan gitu kali. Dan mungkin program bola ini sedikit banyak membantu mereka untuk belajar bersyukur karena mereka sedikit banyak mendapatkan hak mereka yang hilang, entah itu hak bermain, hak belajar atau hak anak-anak yang lain gitu kan. Oke, jadi metode yang mana nih yang misalnya bisa dikasih contoh gitu, apa yang mesti dikembangkan, metode yang seperti apa yang menurut Coach Michael ini kayaknya perlu worth it to try gitu. Iya. Aku juga sambil belajar sambil cari juga gitu, apa ya yang kira-kira semua anak tanpa terkecuali bisa menerima dan belajar dengan senang, karena aku pernah baca cerita bahwa ada guru di satu negara, guru matematika, mereka bisa bikin metode pembelajaran yang tanpa terkecuali satu anak pun jadi nggak suka sama matematika. Jadi semuanya suka dengan pelajaran matematika. Jadi itu kan berarti bukan materinya yang diubah, karena matematika isinya itu terus kan, tentang hitung-hitungan yang membosankan. Tapi mereka bisa membuat anak-anak di satu sekolahan atau mungkin sekarang sudah di lingkup yang lebih luas lagi, mereka jadi terbuka bahwa matematika tuh nggak melulu soal guru yang galak, streng, atau pelajaran yang membosankan atau tugas yang banyak betul, atau yang hal membosankan yang bikin mereka nggak suka matematika seumur hidup mereka. Oke. Dan menarik juga sih kalau ngomongin soal metode, bahwa sebenarnya kan apalagi zaman sekarang gitu ya, belajar tuh udah nggak terpatok di kelas gitu ya. Betul. Bahkan lewat teknologi gitu ya, kita bisa nonton lewat YouTube. Kelas pun sekarang udah bisa lewat laptop gitu kan, nggak harus dalam kelas. Jadi menurut saya tuh semua bagian di muka bumi ini adalah tempat kita bisa belajar sebenarnya, gitu kan. Betul. Dan tergantung metodenya juga, termasuk salah satunya olahraga sebenarnya itu bisa dipakai. Aku memang pernah belajar juga soal menggunakan olahraga. Waktu itu ada berbagai macam olahraganya, nggak cuma futsal gitu, ada badminton gitu, kemudian juga ada bahkan atletik, cabang-cabang atletik, tapi itu digunakan untuk belajar. Jadi kalau waktu itu aku belajar tuh yang badminton, tapi sekaligus kita belajar geografi gitu. Itu menarik sih sebenarnya, bisa metode itu bisa dikembangkan gitu, bahwa sebenarnya bahkan nggak cuma life skill gitu, mata pelajaran yang di kelas dianggap membosankan sama anak-anak, geografi kan juga ngafalin negara ini di benua mana kayak gitu kan, terus ibu kota negara ini apa, itu bisa lo pakai badminton. Jadi sambil olahraga mereka beneran sambil belajar geografi itu. Nah, itu mungkin bisa lah kita sekali-sekali coba untuk mengeksplorasi itu gitu ya Coach, bagaimana sebenarnya belajar itu situasinya bisa banyak hal, dan anak-anak itu kan ada yang memang dia cara belajarnya kinestetik, kemudian visual, ada yang audio. Nah, ini olahraga tuh sebenarnya cocok buat anak-anak yang tipikalnya kinestetik gitu cara belajarnya. Betul. Nggak bisa duduk di kelas, diem duduk gitu ya. Nah, ini menarik banget percakapan dengan Coach Michael. Sekarang mungkin bisa dikasih tahu nggak ke kita sebenarnya
Apa sih harapannya Coach Michael sendiri terhadap program bola? Dan tentu saja mungkin terhadap adik-adik yang Coach Michael latih gitu, anak-anak muda yang Coach Michael dampingi, Coach Michael bina. Harapan Coach Michael tuh apa sih sebenarnya untuk mereka? Harapannya sih, saya pengennya mungkin program bola bisa dikembangkan dan bisa menjangkau lebih banyak anak, dan teman-teman tuh bisa terus keep positif mentality itu yang sudah program bola rumuskan di dalam dan di luar lapangan tuh seumur hidupnya mereka gitu. Saya pengen malah mungkin justru sedikit banyak bisa memperbaiki sepak bola Indonesia secara luas. Itu cita-cita banget. Ya memang kan kita besar sekali ya. Iya kan, kita nggak tahu bahwa ada satu dari sekian banyak anak itu yang mungkin lolos ke Liga Indonesia atau Liga Nasional. Kalau mereka bisa bawa positif mentality yang sudah program bola rumuskan, mungkin sepak bola Indonesia nggak jadi multi olahraga, nggak cuman kayak lempar lembing atau taekwondo dalam satu lapangan gitu. Nggak terlalu chaos lah gitu. Oke. Nah, dan terakhir nih Coach, dengan harapan Coach tadi, kira-kira Coach Michael yang bisa Coach Michael kontribusikan atau Coach Michael lakukan untuk harapan yang tadi Coach Michael sampaikan tuh apa ya untuk di program bola ini? Karena misi besar itu pasti harus dibarengi sama tanggung jawab dan kemauan yang besar juga ya. Mungkin selama saya masih bisa gitu, ada waktunya, saya masih pengen terus belajar buat ngasih ilmu dan pendidikan yang layak lah buat anak-anak. Dan juga menarik banget ya diskusi kita siang hari ini bersama Coach Michael gitu, salah satu pelatih di program bola. Sebenarnya kita punya banyak pelatih ya yang lain gitu, tapi kita akan coba untuk interview mereka satu persatu. Cuman di siang hari ini kesempatannya untuk Coach Michael. Nah, kalau yang boleh aku dapat nih, aku belajar dari Coach Michael bahwa sebenarnya sebagai seorang pelatih bisa aja sih kita cuma ngelatih, ngajar anak-anak, terus pulang, ya udah gitu aja jadi rutinitas. Tapi kita nggak bawa apapun gitu. Anak-anak juga mungkin nggak bawa apapun setelah pulang dari lapangan. Tapi pembelajaran yang baik hari ini adalah bahwa sebenarnya pelatih itu bisa punya peran yang cukup besar gitu ya untuk mempengaruhi kehidupan anak-anak, walaupun mungkin ketemunya cuma seminggu sekali. Bahkan semasa COVID ini program bola tuh baru hadir sebulan sekali gitu ya. Tapi bagaimana kemudian sebagai seorang pelatih yang memang punya misi, punya visi untuk bisa mengembangkan talenta-talenta muda, nggak cuma di bidang futsalnya, tetapi juga karakter mereka, kemudian kepribadian mereka di dalam maupun di luar lapangan, itu bisa digunakan sebenarnya momen 1 jam, 2 jam itu bersama anak-anak untuk mempengaruhi mereka gitu ya Coach ya, untuk menanamkan nilai-nilai baru ke mereka. Dan juga yang paling penting tadi poinnya adalah tadi menarik banget dibilang bahwa mungkin paling nggak kita bisa membuat anak-anak itu merasa bersyukur dilahirkan di dunia. Karena kita tahu gitu ya bahwa nggak ada loh sebenarnya kita semua gitu ya manusia yang minta dilahirkan gitu, tapi kita memang sudah dilahirkan. Pilihannya tadi cuman dia menyesali sudah dilahirkan atau dia bersyukur dilahirkan. Dan Coach Michael sendiri bilang bahwa kalau bisa program bola ini bisa jadi salah satu momen di mana anak-anak itu mensyukuri mereka pernah dilahirkan di dunia ini dengan sedikit ataupun banyak bisa memberikan hak-hak yang mungkin mereka nggak dapetin ketika mereka di dalam ruang lingkup sosial mereka. Nah, ini menarik banget pesannya hari ini.
dan disampaikan dengan sangat baik juga buat Coach Michael. Dari Coach Michael, mudah-mudahan teman-teman bola yang nonton YouTube channelnya Program Bola bisa mengambil sesuatu gitu ya dari perbincangan kita siang hari ini, dan mudah-mudahan juga Program Bola bisa punya kegiatan-kegiatan lain ataupun punya pengembangan-pengembangan yang tadi sudah disampaikan oleh Coach Michael melalui harapan-harapan. Nah, kita akan ada coach-coach yang lain, jadi tetap terus saksikan channel YouTube Program Bola Official. Terima kasih Coach Michael untuk kehadirannya. Mudah-mudahan bisa terus berkontribusi ya dalam bentuk apapun untuk pengembangan anak Indonesia. Sampai jumpa.